Ansor, ada orang Ansor, mereka mengimami sholat di Masjid Quba. Fakana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum bis salati bima yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yabrugha minha. Fakana kullama iftataha, ketika imam itu membuka sholatnya dan membaca surat di dalam sholat, maka dia mendahului dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dulu, habis Al-Fatihah jelas. Kemudian sebelum membaca surat-suratan, dia dahulukan dengan Al-Ikhlas dulu. Kalau yang pertama tadi diakhirkan penutup, kalau ini pembuka. Ya. Membaca surat Al-Ikhlas sampai rampung. Summa yaqra'u suratan ukhra ma'aha, kemudian baru setelah surat Al-Ikhlas membaca surat yang lainnya mengiringi surat Al-Ikhlas. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin, itu dilakukan setiap rakaat. Ya. Kemudian para jamaah, fatakallamahu ashabuhu, sahabat-sahabatnya memberikan nasihat, menegurnya. Kok kaya ngono piye? Sambil kowe salat kok mesti mbok di sini karo salat Al-Ikhlas. Karepmu ki piye to? Nah, ini basa dhewe ngeten iki. Kamu tuh gimana sih? Kamu setiap membaca surat-suratan kamu tulis surat Al-Ikhlas, ya. Jadi teman-temannya itu grudel gitu, Pak. Grudel. Jadi kurang serk gitu dengan apa yang dilakukan oleh si imam tadi. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian setelah itu apa? Setelah ibaratnya dipemeli oleh para sahabatnya, kemudian orang itu menjawab, faqala. Padahal sahabatnya sudah menyuruh, "Bu diganti. Bu jangan biasanya seperti itu, suruh berhenti." Ya. Dia menjawab apa para jamaah? Ma'ana bidarikiha. Saya tidak akan meninggalkannya. Jadi mereka dia kekeh tetap akan berbuat seperti itu. In ahbabtu an a'ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kamu suka aku jadi imam kalian, aku tetap akan berbuat seperti itu. Wa in karitum taraktukum. Kalau kamu enggak suka, sudah kamu kan saya tinggalkan. Aku berarti kalau bahasa kita aku ora patek dadi imam. Aku ora bakat dadi imam ora apa-apa. Nek kowe seneng aku dadi imam, ya wis aku ngono kuwi. Nek kowe rasane golekno ganti. Gitu. Jadi dia tuh enggak peduli diganti atau disuruh, enggak pengaruh. Dia berbuat seperti itu. Loh kok kayak apa Mas? Karena dia tahu keutamaannya. Kemudian fakanu yarawna annahu min afdolihim, sementara para sahabat lain itu memandang dia yang paling pantas jadi imam. Gitu. Di antara yang lainnya dia itu yang paling pantas dari segi bacaannya, hafalannya, fikihnya, kan gitu. Akhirnya mereka bakarihu an yakummahum ghairuhu, mereka tidak senang diimami yang lainnya. Pokoknya milik orang itu. Kemudian falamma atahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Tatkala atahumun nabi, Nabi mendatangi mereka, Nabi menemui mereka. Para sahabat mengabarkan tentang peristiwa itu, tentang keadaan itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya apa? Faqala kanjeng Nabi bertanya, "Ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuka?" Fulan, apa yang menyebabkan kamu, ya? Apa yang menghalangi kamu untuk antaf'ala ma ya'muruka ashabuka? Apa yang menghalangi kamu untuk nuruti kehendak sahabat-sahabat itu? Alasanmu apa? Kok sampai kamu kekeh? Sahabat-sahabat kamu pengen gini, kamu nggak nuruti. Alasanmu apa? Ditanya oleh Nabi seperti itu. Wa ma hamalaka 'ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'atin? Apa yang menyebabkan kamu itu kekeh terus berbuat seperti itu setiap rakaat? Qala, orang tadi menjawab, "Inni uhibbuha." Wahai Rasulullah, saya mencintai surat itu. Qala, kanjeng Nabi menjawab, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannata." Cintamu kepada surat itu, ya, menyebabkan memasukkan kamu ke dalam surga. Masya Allah, Pak. Ya. Mencintai surat Al-Ikhlas ini menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana orang bisa mencintai, Pak? Pripun tiyang punika saged tresnani surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq? Tentunya dengan mengkaji isinya, mengkaji keutamaannya, mengkaji isinya. Kalau tidak, bagaimana orang bisa mencintai? Enggak kenal, gitu. Maka pentingnya kita mengenal keagungan suratul Ikhlas, mulai dari tempat diturunkannya, asbabun nuzulnya, keutamaannya. Ini baru 2. Sudah hampir jam 11. Gitu Pak. Kalau menantur kalau mau. Biasanya kalau Al-Ikhlas itu biasanya baru namun sak pertemuan. Tapi ada apa-apa. Kan kita sudah sepakat banyu mili, gitu. Ya, kita sudah sepakat kajiannya banyu mili, boten kesusu rampung. Sak lintir ya, sebetulnya niatin itu labul ilmi, kan ya. Jadi walaupun belum selesai, niat kita selalu dalam talabul ilmi, ya. Sehingga selalu fisabilillah meskipun belum selesai. Lanjut. Faedah yang ketiga atau keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas yang ketiga adalah yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Al-Imam Al-Bukhari, juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hadis rawahu Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Sa'id. Ini juga sebuah kisah. Abu Sa'id menceritakan, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Abu Sa'id menceritakan ada seseorang, nah ini dimajhulkan, nggak tahu siapa orangnya. Mungkin Abu Sa'id sendiri, walau alam. Anna rajulan, ada seseorang sami'a, mendengar orang lain membaca surat Al-Ikhlas, yuraddiduha, diulang terus, menerampung, ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus. Jadi juga demikian para jamaah kalau baca surat Al-Ikhlas akhirnya harus dikolkolahkan. Jangan seperti umumnya orang kadang membaca qul
huwallahu ahad, Allahu somad, tak, tapi dan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masalah qiraahnya boleh dibaca wa lam yakul lahu kufuwan, satu. Yang kedua boleh dibaca wa lam yakul lahu kufuwan, boleh. Boleh dibaca wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi ulama qiraah di antaranya itu. Maka panjenengan ketika menjumpai imam membaca, ya terakhir dibaca walam yakul lahu kufuwan ahad, jangan disalahkan. Atau dengan membaca walam yakul lahu kufuwan ahad, ya jangan disalahkan. Yang sering kita dengar seringnya kufuwan, tapi maknanya sama. Karena itu adalah ada pada qiraah. Jadi bacaannya di akhirnya boleh dibaca satu kufuwan, boleh kufuan, a hamzah, kufuan, an, a kufuan. Tadi wau kufuwan, wa kufuwan. Kedua kufuan, yang ketiga kufan, hamzah juga, ya kufan, ya a. Jangan salah dengan ain ya, kufuan jangan, nanti salah arti. Kufuan, a, makhrajnya di sini, di blokian lagi, ya, tenggorokan paling bawah, a, ha. Kita lanjut. Jadi diulang-ulang terus. Itu di malam hari. Jadi malam hari seseorang mendengar ada orang lain membaca Al-Ikhlas diulang-ulang, yuradiduha, terus diulang-ulang. Kemudian falamma asbaha jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika la. Ketika di pagi hari orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan kejadian tersebut. Kanjeng Nabi kok dalu enten tiyang niku memenuh maos Al-Ikhlas diulang-ulang terus. Ngeten. Disebutkan cuma Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ka'anna rajula yataqallaha, seolah-olah orang itu meremehkan, menganggap remeh. Musuh murid Al-Ikhlas itu diulang-ulang, meremehkan, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Walladzi nafsi biyadi, kata Nabi, demi zat yang jiwaku di tangan Allah, sesungguhnya Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad itu ta'dilu sulusal Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Berarti nek jenengan mau sepik dulu khatam apa nih Pak? Pahalanya. Keutamaannya, gitu. Pahalanya. Jadi keutamaannya seperti membaca Al-Qur'an seluruhnya. Gitu. Itu keutamaannya. Bukan berarti jenengan maca Al-Ikhlas pun telu khatam pisan. Wah cepet men. Aku maca Al-Ikhlas pun telu iki. Enggak seperti itu. Itu keutamaannya. Masya Allah. Sekarang coba panjenengan sebutakan Al-Ikhlas sampai berapa ayat? Coba. Pinten Pak? Ada 4. Ya. Ada 4 ayat. Tapi kalau kita baca, keutamaannya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau kita membaca 12 ayat, kan diulang-ulang. Apalagi membacanya lebih daripada 3.
sahabat yang mendengar tadi seolah-olah meremehkan, maka Nabi memberikan penjelasan bahwa Al-Ikhlas itu keutamaannya seperti sepertiga Al-Quran. Agung enggak itu? Agung enggak? Agung, 4 ayat kok. Ganjarani sak pertolongan Al-Quran. Kan gitu. Itulah keagungan suratul Ikhlas. Masya Allah. Maka ya tidak salah kalau kita kadang sholat sunnah seringnya Al-Ikhlas terus, gitu. Ya, Al-Ikhlas terus. Kalau itu memang betul-betul Anda paham dan mencintainya, itu termasuk kebaikan. Ya. Karena tidak ada ayat ataupun surat yang pendek, pasti semua mengandung keagungan. Ya. Maka kita nggak boleh meremehkan ayat ini, ayat itu, surat ini, tidak boleh. Semua mengandung keagungan.